Gua udah pakai Galaxy Z Fold 8 ini sekitaran 10 hari. Di awal jujur aja, gue excited banget sama form factor seperti ini karena pengalaman yang ditawarin memang beda banget nih ya sama smartphone biasa. Tapi setelah beberapa hari, rasa excitednya itu perlahan hilang guys. Bahkan untuk penggunaan harian, gue malah balik lagi nih ya ke Galaxy S26 Ultra yang punya desain smartphone kayak di-bar kayak biasanya. Jadi pertanyaannya, apakah Galaxy Z Fold 8 ini benar-benar layak buat dibeli? Atau HP ini cuma menarik di awal-awal doang karena bentuknya yang berbeda. Sebelumnya kita balik dulu ke hari pertama pas waktu gue pakai smartphone ini. Jujur waktu pertama kali gue unboxing, gue tuh excited banget. Bahkan dopamin gue kayak naik ratusan persen. Emang ini agak sedikit lebay sih, tapi intinya gue sangat seneng nih ya bisa nyobain smartphone ini dengan bentuk yang bener-bener beda dari HP yang biasa gue pakai. Hal pertama yang langsung gue cobain tentu dari segi cover screen-nya ini yang punya ukuran 5,5 inch, compact dan nyaman banget pas waktu dipakai. Dengan satu tangan pun juga PW banget. Begitu juga kalau misalnya pas waktu dibuka nih menggunakan layar dalamnya ini yang ukurannya 7,6 inch yang dimana bakalan lebih lega kalau misalnya dipakai buat nonton, baca buku, sampai buka beberapa aplikasi sekaligus. Kayak misalkan ini gue cobain 3 aplikasi sekaligus. Tapi di Galaxy Z Fold 8 ini tinggal gue lipat dan masukin ke kantong, beres. Sayangnya Galaxy Z Fold 8 ini sekarang nggak mendukung S Pen teman-teman ya. Padahal kalau dipikir-pikir layar besar kayak gini cocok banget kalau misalkan ada S Pen-nya buat mencatat ataupun buat editing. Menggunakan S Pen itu bakalan lebih enak sih buat sebagian orang. Kalau gue cari tahu ya, alasan Galaxy Z Fold 8 dan juga Galaxy Z Fold 8 Ultra nggak support S Pen lagi karena Samsung menghilangkan lapisan digizer pada layar ya. Bacanya agak susah ya. Ini merupakan lapisan sensor yang digunakan untuk membaca input dari si S Pen. Dengan menghilangkan lapisan tersebut, struktur layar bisa dibuat jadi lebih tipis dan lebih ringan. Jadi trade off-nya ini jelas ya, meskipun fitur S Pen-nya ini menghilang, tapi Fold 8 ini jadi terasa memang lebih praktis sebagai smartphone harian menurut gua. Karena S Pen ini sifatnya sangat lanis menurut gua. Gua pun juga jarang banget menggunakan S Pen di Galaxy S26 Ultra. Itu yang gua rasain di awal-awal. Tapi setelah dipakai sekitaran 10 hari, gua mulai ngerasain fase bulan madu bersama Galaxy Z Fold 8 ini perlahan hilang guys. Awalnya gua berencana jadiin smartphone ini sebagai daily driver utama gua. Tapi makin lama dipakai, keinginan gua justru mulai berkurang. Dan tanpa sadar gua kembali sering menggunakan smartphone candy bar. Nah di bagian ini gua mau ngejelasin kenapa gua mulai merasa sedikit boring sama Galaxy Z Fold ini. Tapi perlu diingat, boringnya ini bukan berarti smartphone ini jelek ya, atau sama sekali nggak menarik. Masih ada beberapa hal yang gue suka dilakukan di smartphone candy bar. Masalah pertama yang mungkin bakal dirasain sama pengguna smartphone lain adalah ternyata semua aktivitas gue itu nggak membutuhkan layar yang besar, alias layar utama HP ini. Dalam sehari layar utama Fold 8 ini justru jarang banget kepake guys. Nah kadang gue juga sering melihat chart ya, grafik seperti memantau market, ya dimana kalau misalnya menggunakan layar yang lebih jelas, ya ini bakal lebih enak aja buat pantau grafik. Cuman masalahnya kan sekarang lagi bear market ya, jadi gue gak bisa pantau terus menerus. Tapi kalau misalnya gue mau akses cepat, ya gue lebih sering menggunakan cover screen-nya ini karena lebih praktis dan bisa digunakan dengan satu tangan. Disitulah gue ngerasa setiap mau menggunakan layar besarnya ini ada satu langkah tambahan. Gue harus membuka smartphone ini terlebih dahulu baru mendapatkan layar yang lebih lega. Masalah lain, beberapa aplikasi yang gue gunakan itu tuh belum support sepenuhnya teman-teman ya. Dalam artian ini kalau misalnya gue pindah dari layar cover screen ke layar yang utama nih ya, alias layar dalamnya, kadang aplikasinya ini harus nge-relock alias buka ulang agar tampilannya bisa menyesuaikan. Ini memang salah satu konsekuensi menggunakan smartphone foldable alias smartphone dengan form factor yang masih baru teman-teman ya. Pengalamannya itu nggak semulus kayak smartphone candy bar, tapi gue yakin masalah aplikasi ini cepat atau lambat bakalan diselesaikan sama pihak Samsung pastinya. Alasan kedua adalah soal kepraktisan. Setelah bertahun-tahun menggunakan smartphone candy bar, kebiasaan ini ternyata sulit nih ya buat dihilangkan, yaitu buat chatting cepat, scrolling TikTok, buka kamera, atau sekedar buat cek notif teman-teman. Gue masih merasa smartphone candy bar itu jauh lebih simpel. Bahkan saat menggunakan cover screen Galaxy Z Fold 8 ini, gue terkadang masih sering tipu nih pas lagi ngetik ya, karena memang ukurannya ini yang bener-bener ukuran baru gitu. Jadi gue harus butuh beradaptasi yang cukup lama teman-teman. Memang ada satu hal yang menarik dari Galaxy Z Fold ini, gue bisa ambil foto dengan menggunakan cover screen sebagai preview teman-teman. Ini salah satu hal yang gak bisa dilakukan sama smartphone candy bar. Dan juga flexing di depan kaca ya, yang dimana flexing dengan menggunakan kamera iPhone kan udah biasa gitu pamer-pamer mirror selfie. Tapi kalau mirror selfie menggunakan form factor yang baru, rasanya sih itu wow banget ya. Berasa jadi orang pertama bos yang cobain Galaxy Z Fold 8 dengan form factor baru seperti ini. Jadi itu dia dua hal utama yang membuat kesan wow di Galaxy Z Fold 8 ini mulai berkurang. Tapi tetap gue mengapresiasikan langkah Samsung dengan membuat smartphone foldable ini. Dengan adanya form factor seperti ini, maka jadi bakalan lebih ramai nih ya smartphone yang mungkin kedepannya bakalan menggunakan form factor seperti
seperti ini. Namun tetap ada beberapa bagian yang bikin gua happy pas waktu gua pakai smartphone ini. Terutama dari sisi teknologi yang dibawa nih ya. Menurut gua tahun ini Samsung memberikan upgrade yang cukup berasa teman-teman dibandingkan generasi Fold sebelumnya. Contoh paling mudah yang terlihat itu adalah bagian lipatan layarnya alias crease teman-teman. Sekarang terlihat semakin lebih samar-samar nih berkat teknologi flex titaniumnya yang menggunakan dua komponen berbasis titanium untuk memperkuat struktur di bagian panel layarnya. Tapi perlu dibedakan, flex titanium ini bekerja pada struktur layar ya teman-teman ya. Sementara untuk angle-nya ini Samsung menggunakan armor flex hinge teman-teman ya, yang membuat proses buka smartphone ini bakalan lebih halus dan lebih ringan. Setelah gue gunain 10 hari, saat gue buka posisi layarnya ini masih tegak dan rata. Bagian crease-nya juga masih terlihat seperti saat pertama kali gue unboxing smartphone ini. Tentu sebenarnya 10 hari ini belum waktu yang cukup ya untuk membuktikan ketahanan dalam jangka panjang. Jadi bagian ini bakalan terus gue pantau dan gue update lagi setelah beberapa bulan pemakaian. Selain itu, daya tahan baterai ini bisa dikatakan lebih baik nih. Galaxy Z Fold 8 ini menggunakan teknologi silikon karbon battery, kapasitasnya 4800 mAh. Teknologi ini memungkinkan Samsung memasukkan kapasitas baterai yang lebih besar ke bodi yang lebih tipis dan ringan. Dalam penggunaan gue yang cukup intens, smartphone ini cukup diisi daya satu kali aja dalam sehari, dan itu gue bisa gunain selama 1 jam. Baterainya masih tersisa 19%-an pula. Tapi daya tahan baterai ini tentunya bukan cuma karena soal teknologi baterai yang dibawa ya. Efisiensi SoC juga berperan penting. Untuk urusan performance, Galaxy Z Fold 8 ini sudah menggunakan Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ya selama 10 hari pemakaian, gua nggak ada kendala sama SoC yang satu ini. Lancar jaya bos. 3 aplikasi dijalanin, ya ini nggak ada masalah teman-temannya. Bahkan bisa jadi desktop dadakan kalau misalnya kita menggunakan Samsung DeX. Dan itu juga nggak ada kendala, nggak ada drama, nggak ada lag pun sama sekali. Bahkan sering banget gue jadiin mesin editing di CapCut lewat Samsung DeX ini. Untuk masalah performance, gue memang nggak ngetes terlalu advance ya teman-temannya, terutama dari segi benchmark dan lain-lainnya. Tapi bisa gue tampilkan aja dari skor Antutu-nya nih teman-temannya. Lalu main beberapa game yang gue jalanin seperti game MLBB, PUBG Mobile, dan juga FF semuanya itu lancar. Cuman kendalanya dari segi suhu aja, yang dimana suhunya memang cenderung lebih panas teman-teman. Cuman kalau misalnya lo main game FF ataupun MLBB, ya itu udah pasti adem di smartphone ini. Itu berlaku ketika lo main pakai cover screen-nya atau menggunakan layar utamanya. Kalau lo main game tipis-tipis, smartphone ini sih bisa aja, tapi catatan gua jangan game yang berat-berat. Nah cuman kalau lo mau main game yang hardcore, gua nggak menyarankan untuk beli smartphone ini karena masalah suhu ya guys ya. Terus juga belum lagi, sayang aja nggak sih kalau misalnya main game hardcore di smartphone ini. Mendingan beli smartphone gaming aja yang harganya lebih murah. Lagi pula gue yakin yang beli smartphone ini pastinya kebutuhannya bukan buat gaming ya. Di sektor kamera ada yang menarik guys ya, bukan cuman HP ini bisa jadi preview buat ngonten teman-temannya atau pamer dengan gaya selfie di kaca, tapi smartphone ini punya kualitas foto yang gue sendiri gak expect kalau misalkan sebagus ini fotonya. Bahkan gue sempat komparasi dengan Galaxy Z Fold 7 ya teman-temannya dan Galaxy Z Fold 8, dan hasilnya smartphone ini lebih unggul dari segi warna yang lebih hidup serta detail di kamera ultrawide-nya ini tuh punya hasil yang bagus ya, karena memang secara angka dia lebih besar di 50 megapiksel. Beberapa hasil foto yang gue ambil ini gue menggunakan metode point on shoot, gak ada teknik yang gimana-gimana, dan dari segi hasil kelihatan nih ya, detailnya itu berasa tajam, terutama kalau misalkan di posisi cahaya yang cukup kayak misalnya siang hari. Di jam 12 siang pun juga hasilnya begitu bagus ya menurut gue ya, karena nggak terlalu overexpose, dan warnanya ini masih pop up kalau misalnya kita foto beberapa objek kayak misalnya dedaunan dan juga beberapa objek yang memang warnanya itu cukup kontras teman-teman. Di sini bisa kalian lihat beberapa fotonya yang gue ambil warnanya berasa pop up. Kalau foto portraitnya juga demikian nih, gue biasanya pakai 2 kalinya buat dapetin bokeh yang lebih creamy. Hasil ini bisa dikatakan udah bagus teman-teman buat mode portraitnya. Kondisi potret malamnya bisa gue bilang gue cukup suka juga, karena bisa dikatakan penurunan kualitasnya itu minim banget. Dan beberapa hasil foto malam gue ambil menggunakan kamera ini, hasilnya bisa kalian lihat aja nih selebihnya. HP ini juga udah siap konten, bermodalkan mic eksternal aja semuanya bisa beres guys. Berikut untuk hasil perekaman videonya bisa kalian lihat aja. Ini salah satu hal yang nggak mungkin bisa dilakuin sama smartphone manapun. Cuma di Galaxy Z Fold 8 yang bisa ngelakuin hal ini. Ya gue lagi coba ngonten pakai cover screen-nya dan hasilnya ini sih gila banget, bagus ya kan. Gue juga bisa ngonten ala-ala kamera seperti ini guys ya. Ini hal yang paling menarik banget ya, karena gue bisa jadiin smartphone ini sebagai cover screen ya, buat sebagai preview juga, asik banget ya kan. Jadi kalau ada aksesoris lain sih gue pengen ya nambahin gitu ya,
buat smartphone ini. Lalu kalau kita balik ke pertanyaan awal, smartphone ini untuk siapa dan apakah worth it untuk dibeli? Jawabannya, smartphone ini paling cocok untuk kalian yang memang sering memanfaatkan layar besar untuk bekerja secara mobile ya. Misalkan sering membuka 2 aplikasi sekaligus, bahkan 3 aplikasi sekaligus, membaca dokumen, memantau chart atau melakukan video call ya, dan punya produktivitas yang sangat tinggi. HP ini sih cocok banget ya, apalagi kalau misalnya kalian nggak perlu bawa-bawa tablet lagi. Dan smartphone Candy Bar sudah dipastikan nggak bisa melakukan hal-hal tadi ya, terutama menjadikan smartphone ini layaknya sebuah tablet. Tapi kalau misalnya aktivitas kalian cuma buat chattingan, terus juga sosmedan, nonton film juga sesekali, ataupun bermain game sekalipun, Galaxy Z Fold ini memang akan sedikit membazir menurut gua. Itu yang gua rasain beberapa hari terakhir ini. Jarang kepake layar utamanya dan lebih sering menggunakan cover screen ya. Sebenarnya konsep foldable phone ini sangat cocok banget nih untuk kalian yang punya tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Cuman gue pribadi memutuskan untuk menggantikan posisi iPhone 17 Pro Max gue yang jadi secondary smartphone saat ini. Dan kebutuhan gue untuk di smartphone ini kemungkinan besar adalah konten darurat atau enggak buat baca-baca ya teman-temannya, baca-baca berita ataupun baca-baca buku, terus juga buat nonton film sebelum tidur pastinya. Ya mungkin gue bakalan pakai smartphone ini lebih ke penggunaan santai-santai aja sih. Jadi apakah layak beli Galaxy Z Fold ini? Ya menurut gue layak ya, tapi bukan untuk semua orang. Balik ke prinsip dasar tadi, Fold 8 ini baru terasa sepadan kalau misalkan kalian benar-benar punya tingkat produktivitas yang sangat tinggi atau menggantikan sebagai fungsi tablet. Secara teknologi, Galaxy Z Fold ini adalah salah satu smartphone foldable-nya Samsung paling matang menurut gue ya. Dari segi body yang tipis dan ringan, lipatan layarnya juga semakin samar, performanya kencang, dan daya tahan baterainya ini kuat banget. Tapi kalau gue pribadi untuk menggantikan semua itu dengan kenyamanan, ya menurut gue smartphone Candy Bar masih bisa jadi daily driver utama gue. Tapi kalau kalian punya form factor baru seperti ini, kira-kira bakalan jadi daily driver utama kalian atau jadi secondary? Coba tulis di kolom komentar aja. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Kita bakalan ketemu di video selanjutnya aja. Until next time, goodbye.